Ini saya mau bicara tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan antibodi. Kalau kita bicara tentang antibodi tidak berarti bahwa udah kena, enggak. Tapi sekarang ini ada dokter-dokter spesialis jantung di Singapura yang pekerjaannya bukan mengobati sakit jantung. Mereka super spesialis untuk prevensi penyakit jantung. Jadi orang yang datang sama dokter-dokter ini bukan sakit jantung, enggak, belum. Mereka datang ke dokter ini, periksa darah, periksa scan dan sebagainya, sehat. Dokter memberikan nasihat bagaimana supaya jangan kena sakit jantung. Nah, hari ini prinsip yang sama mau kita bicarakan di sini. Saya mungkin akan bicara sedikit keras, tapi tidak berarti bahwa di sini ada, enggak. Kita jaga supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi di dalam lingkungan kita. Di Amerika Serikat ada sebuah research yang dilakukan di sebuah gereja baptis. Gereja baptis bukan gereja main-main, gereja serius. Dalam sebuah konferensi gereja baptis Amerika, ketuanya namanya Dr. Robert Ricord memberikan laporan. 64% dari pengerja gereja, 64%. Artinya yang melayani sebagai usher, yang melayani sebagai pemain musik, yang melayani sebagai staf pastoral, 64% mengalami persoalan. Ada masalah. Dan 25% masalahnya berhubungan dengan percabulan. Ini di Amerika. Ini di Amerika, jauh dari Indonesia. Saya waktu masih kecil, kalau kaki saya sakit, oma bilang gini, nggak apa-apa, jauh dari perut, katanya. Tapi saudara gua apa yang jauh dari Indonesia, Amerika, itu nggak lama ada di Indonesia. Saudara mau cari Burger King, dulu nggak ada di Indonesia, sekarang ada. Saudara mau cari Sour Sally, dulu nggak ada di Indonesia, sekarang ada. Nah, atas dasar itu saya mau bicara tentang satu topik yang agak sensitif. Minta maaf, tidak bilang bahwa ada seperti itu di sini, enggak. Tapi baiklah kita jaga-jaga. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya suka untuk bertanya, mungkin pernah saya tanya. Ini 3 orang, Bill Clinton, kemudian Prince Charles, Jackie Chan, itu persamaannya apa? Persamaan orang terkenal. Persamaannya apa lagi? Orang tajir, kaya. Banyak duit. Persamaannya apa lagi? Persamaannya bininya hebat. Bill Clinton, bininya Hillary Clinton. Siapa yang nggak kenal? Prince Charles, bininya Princess Diana. Siapa yang nggak kenal? Jackie Chan, bininya Lin Feng Xiao, bintang film Hong Kong. Sangat terkenal. Saya nggak terkenal, saya tanya istri saya, kenal nggak Lin Feng Xiao? Jago. Persamaan lain, sekalipun bininya terkenal, sekalipun bininya cantik, manis, hebat, ketiga-tiganya selingkuh. Ada satu ahli, namanya Frank Pittman. Kita tanya sama Frank Pittman, kenapa orang selingkuh? Dia bilang 4 sebab. Sebab yang pertama, namanya selingkuh nggak sengaja. Saya kasih contoh. Saudara dagang, bos ajak ke Singapura. Karena bos mau ketemu sama partner di Singapura. Saudara dibayarin kapal terbang sampai di Singapura. Malam itu ketemu kita punya partner di sana. Makan di restoran yang hebat di Marina Bay Sands, itu tempat yang paling baru. Saudara sama bos 2 orang, dari pihak sono 3 orang, jadi ada 5 lelaki. Waktu duduk di restoran, kursi 10. Dan ada 5 noni-noni cantik-cantik dari Shanghai, dari China. Nah, saudara, saya tahun lalu pergi ke China. Orang bilang, Pak Ongki, kalau lu ada di Shanghai, hati-hati. Nona paling cantik di China datang dari satu kampung namanya Suzhou, dekat Shanghai. Saya bilang, dia bilang, ya, itu nona-nona dari Suzhou, kalau dia ngomong seperti orang nyanyi. Oh ya,
Terus, kalau nona-nona dari Suzhou, katanya kalau minum air, itu air kelihatan. Katanya. Karena kulitnya bening. Nah, ini ada 5 nona-nona. Ada 10 orang, ada 5 nona-nona duduk di sini. Dan nona-nona ini nona-nona nakal. Tapi, saya kasih tahu, nggak kelihatan nona-nona nakal. Kelas tinggi, ngomongnya pintar, bahasa Inggrisnya bagus, sopan santun, tata cara di meja makannya bagus sekali. Nah, kita punya orang, waktu makan udah nggak enak. Tapi dia ise, malu hati sama si nona. Waktu selesai makan, ini bos-bos semua 4 orang masuk ke kamar, dia sendirian sama ini nona, duduk di meja makan, dia salah tingkah. Duduknya enak, pergi nggak enak. Kenapa dia salah tingkah? Ini nona sopan. Ini nona santun sekali, ngomongnya baik, ramah tamah, nggak kelihatan berbuat nakal. Jadi dia merasa kalau dia suruh ini nona pergi, bocengnya. Artinya masa, yuk menghina banget. Jadi ngomong, kemudian akhirnya mereka masuk kamar, kemudian eng. Ini kata Frank Wittmann adalah perselingkuhan dan sengaja. Nggak punya minat, nggak mau, tapi berada dalam satu situasi, tiba-tiba selingkuh. Nah, orang ini biasanya, orang yang seperti begini, perhatikan, pernikahannya itu rutin. Dia nggak pernah mengalami dalam pernikahannya gejolak. Nggak pernah ada hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang jelek. Pernikahannya rutin jalan. Pagi bangun tidur ketemu istri, pergi kantor pulang ketemu istri. Hari Senin ikut kebaktian doa, hari Rebo ketemu istri. Terus nggak pernah terjadi apa-apa. Tetapi hal lain, orang ini kepribadiannya nggak kuat. Dia nggak pernah digoda. Waktu dia masih sekolah dulu nggak pernah ada nona-nona ganggu dia. Ini infidelity by accident. Sekarang kata Frank Wittmann yang kedua kelompoknya namanya perselingkuhan karena romantisme. Perselingkuhan dengan romantisme ini bikin heran. Sebab ini laki-laki handsome, istrinya cantik, dia selingkuh sama perempuan jelek. Orang nggak ngerti, bininya begitu bagus, bininya begitu lihai, begitu pintar, punya perselingkuhan lebih tua, lebih jelek lagi. Kenapa? Karena dia kesian. Ini perempuan yang jelek, lagi susah, mengalami macam-macam problem, suka datang, minta nasihat. Dia orang baik, dia kasih nasihat, lama-lama jadi suka. Perselingkuhan, romantisme. Saya selalu bilang sama hamba-hamba Tuhan yang lebih muda, yang lebih tua, saya nggak berani. Saya yang lebih muda, saya bilang, kalau kamu harus counseling, ajak istri, jangan sendiri. Banyak hamba-hamba Tuhan counseling, kemudian jatuh dalam dosa percabulan. Kenapa? Kalau saya counseling seorang anak perempuan, maka terjadi sebuah ketergantungan emosional. Anak perempuan ini akan tergantung secara emosional kepada saya. Dan ketergantungan itu kalau saya counselor yang baik, harus saya tutup. Stop. Waktu kita bubar, stop. Selesai. Tapi kadang-kadang karena kesian, itu berlanjut terus. Infidelity by romantism. Yang ketiga, infidelity by machoism. Ini laki udah tua, udah 55 tahun. Dia ngaca-ngaca, dia bilang, saya masih nggak ya? Masih laku nggak ya? Coba katanya. Di gereja ada anak perempuan, dia bilang, halo, mau lihat reaksinya. Anak perempuan ini masih demen sama saya. Ini bisa jadi selingkuh. Yang keempat adalah infidelity by karakter. Ini laki yang jahat, udah jelek, adatnya memang jelek. Jadi dari dulu selingkuh, sekarang selingkuh. Jadi kata Frank Wittmann, ada 4 kelompok. Kenapa orang selingkuh? Kelihatannya Bapak dan Ibu, pembagian ini sederhana.
Cuma 1, 2, 3, 4. Tetapi kenyataannya, perselingkuhan adalah sebuah hal yang sangat rumit, sangat kompleks. Semua gembala, kalau ada kasus selingkuh di dalam gereja, kepala pusing. Susah untuk menyelesaikannya. Penyebabnya macam-macam, penyelesaian juga macam-macam. Problemnya kadang-kadang problem zaman dulu muncul lagi. Apa perselingkuhan? Saya kasih definisi. Perselingkuhan adalah hubungan pribadi yang intim di luar pernikahan, di mana salah satu sudah menikah. Kalau Alkitab membedakan antara perzinahan, satu sudah menikah, atau percabulan, dua-duanya belum menikah. Kalau saudara mengambil bahasa aslinya, mengambil akar katanya, Alkitab dengan jelas mengatakan ada perzinahan, satu udah kawin, ada percabulan, dua-dua belum kawin. Nah biasanya, dalam perselingkuhan ini ada 3 unsur. Unsur yang pertama namanya mulai tertarik. Mulai tertarik, dia lembut, dia manis, karakternya menyenangkan. Kalau ngomong nggak bentak, nggak kasar. Kalau di rumah kayak kalian rombeng. Orangnya peka, mengerti, pemaklum. Sesudah mulai tertarik, mulai masuk yang kedua itu mulai tergantung. Kalau nggak ketemu dia hidupnya kosong, nggak telepon, nggak kirim SMS, nggak berdoa sama-sama. Aduh, kayaknya nggak enak. Kalau melamunin dia, nggak tenang kalau nggak ada dia. Mulai sangat tergantung. Dan fase yang ketiga, namanya fase saling memenuhi. Yang memenuhi kebutuhan saya bukan lagi istri. Waktu sumpah saya nggak cari istri, saya cari dia. Waktu saya lagi bete, saya nggak cari istri, saya cari dia. Waktu saya lagi sepi, saya nggak cari istri, saya cari dia. Sangat memenuhi kebutuhan saya, memenuhi semua kehausan saya. Bapak Ibu tolong perhatikan, kalau kita bilang selingkuh, itu tidak selalu seksual. Bisa emosional. Satu manajer, anak Tuhan, di kantor punya sekretaris, anak Tuhan. Hubungan akrab, dekat, satu agama. Suka ikut kalau ada KKR, benhin, bongkel, ikut berduaan. Setiap pagi kirim SMS. Good morning, Mazmur 77 ayat 1 sampai 13. Mazmur Asaf, baca baik-baik ya. Oke. God bless you. Kirim kata-kata mutiara dari Alkitab. Hubungan sangat akrab. Kalau siang makan sama-sama, kalau pulang kantor, si manajer yang sudah punya istri, ini bilang, kamu kan tinggalnya sama-sama di Bumi Serpong Damai. Nyok, anterin. 1,5 jam ke Bumi Serpong Damai, dia anterin. Hubungan akrab. Kalau hari Sabtu gak kerja, gelisah. Hari Minggu, gelisah. Kepengen cepat-cepat hari Senin buat bertemu lagi. Istri marah. Istrinya datang, ngadu. Istri bilang, Pak, suami saya selingkuh. Jadi panggil. Suami ini panggil. Kemudian tanya sama suami ini, istrimu tuduh kamu selingkuh. Dia bilang, selingkuh? Yang benar Pak. Saya nggak pernah lo pegang dia lo. Nggak pernah peluk dia lo. Jangankan yang serem-serem, nggak pernah. Yang namanya hubungan peluk-peluk gitu ketemu nggak pernah. Tanya kepada orang ini. Begitu ya. Siapa yang paling banyak ada dalam pikiranmu? Siapa yang paling dekat dengan kamu sekarang? Siapa yang selalu kamu ingat? Yang selalu kamu cari? Yang selalu kamu pikirin? Dia bilang, iya betul. Dia. Saya bilang, itu sih. Itu sih. Sekalipun nggak bobo sama-sama. Ini selingkuh emosional. Di mana seorang pria dan seorang wanita di depan Tuhan, dia janji di depan gembala, di depan jemaat, di depan Tuhan akan mengasihi engkau. Waktu susah, waktu senang,
waktu kaya, waktu miskin, waktu sakit, waktu sehat, aku akan terima, aku akan rawat engkau. Itu janji. Dan janjinya itu kemudian tidak dipenuhi. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiap-tiap orang punya nilai yang berbeda-beda. Kita anak-anak Tuhan juga di gereja kadang-kadang punya nilai yang berbeda-beda. Cerita tadi, untuk saudara mungkin, iya Pak Mungkin, dia nggak benar, selingkuh emosional. Tapi mungkin orang gereja lain bilang, enggak, dia nggak bikin apa-apa. Nggak ada tuh, masa itu selingkuh. Nah kita lihat aja di luar negeri, Meksiko cerai karena selingkuh itu 64%. Di Cina 57%, Filipina 50%, Afrika Selatan 49%, di Prancis cuma 3%. Sekalipun tahu pacarnya, suaminya selingkuh, tidak nikah cerai. Jadi tiap-tiap negara, tiap-tiap orang, tiap-tiap gereja punya nilai prinsip yang sendiri-sendiri. Tetapi karena kita anak-anak Tuhan, kita pakai satu prinsip, yaitu prinsip firman Tuhan. Apa firman Tuhan bilang? Ibrani pasal 13 ayat 4. Saya undang Bapak dan Ibu baca dengan suara keras. Ibrani pasal 13 ayat 4. 1, 2, 3. Dan kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya dituntut untuk murni. Dituntut untuk murni secara moral, dituntut murni secara seksual, dan kata murni di dalam Alkitab memakai kata hapnos atau amiantos yang artinya tidak ada noda, rinso, putih bersih. Pemikiran bersih, tindakan bersih. Ini prinsip yang harus kita pegang. Hubungan seks hanya buat yang sudah kawin. Tanpa ini zina. Dan ini dipandang oleh Allah sebagai hubungan seks hanya untuk yang sudah menikah. Di luar ini zina. Dan prinsip yang lain, kalau tetap dilakukan, ini salah. Dan dosa ini Tuhan tidak senang. Tuhan akan menempatkan orang yang melanggar di luar kemuliaan Allah. Saudara ingat cerita daripada Daud? Daud adalah satu orang yang begitu dekat di dalam hati Tuhan. Berkali-kali muncul istilah yang bilang, Daud yang aku bikin perjanjian dengan dia. Allah bilang, Daud yang aku bikin perjanjian dengan dia. Daud sangat disayang oleh Tuhan. Tetapi saudara tahu kisahnya? Waktu dia berdosa, perselingkuhan, percabulan dengan Bathsheba, maka akibatnya begitu jelek. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ingatkan sekali lagi bahwa hubungan dalam selingkuh itu bukan hubungan realistis. Orang selingkuh itu bukan hubungan realistis. Maksud saya begini, waktu orang selingkuh itu ngomongnya manis nggak? Manis nggak ngomong sama selingkuhan? Manis. Halo sayang. Sama istri ngomongnya gimana? Sama istri, bincang-bincang ditemin, itu realistis. Kalau selingkuh nggak realistis, aduh rambutnya bagus. Sama istri nggak? Rambut udah mesti waktunya untuk krim baki. Itu realistis. Sama selingkuh tidak realistis. Berbunga-bunga, lebih indah dari kenyataannya. Tapi lama-lama yang berbunga-bunga ini akan jadi realistis. Maksud saya, kalau orang selingkuh setahun mungkin masih hangi-hangi, udah 5 tahun, 10 tahun udah kayak suami istri, udah realistis lagi. Jadi suatu hubungan selingkuh adalah satu hubungan yang tidak realistis, tetapi kalau diterusin itu jadi realistis. Kita sama istri di rumah kan nggak bilang, aduh senlehoy, aduh pinggangnya kecil, enggak kan? Kita
Dia ngomong sama istri seadanya. Kurangnya dia dikit berat badannya. Itu udah ban serap udah kelihatan. Itu realistis. Bapak Ibu, dengan sangat menyesal saya mau kasih tahu bahwa kalau orang selingkuh, urusannya beres itu sangat lama. Ada yang 10 tahun nggak beres, 20 tahun nggak beres. Panjang. Saya baru pulang dari negeri Belanda. Saya sangat sedih karena tetangga daripada kakak saya yang saya kenal cukup baik. Itu sekarang tinggal sendiri. Karena suaminya 72 tahun selingkuh. Cip cap ji. Saya punya satu kenalan di Jakarta, teman papa saya, umur 77 tahun, selingkuh. Dia tinggalkan istrinya yang dia sudah kawinin lebih dari 50 tahun. Dia tinggal dengan seorang perempuan umur 46 tahun. Sertifikat atas nama dirinya bisa pindah ke tangan istri muda. 2 tahun dia di dalam pengasingan, tinggal di apartemen di Kelapa Gading. Rumahnya sudah dikasih kepada istri yang kedua. Dia kena cancer. 79 tahun pulang kepada istri yang pertama. Sebab istri kedua nggak mau layanin dia lagi. Mereka kontrak rumah sampai dia meninggal dunia. Istri pertama yang layan. Saya kadang-kadang bicara di depan orang bisnis. Di depan orang-orang yang profesional. Saya suka bilang sama bapak-bapak profesional, direktur, manajer. Saya selalu bilang begini, laki-laki itu nggak pernah perlu dukungan daripada istri. Nggak perlu. Kecuali dia sakit atau dibangkrut. Kalau dia sakit, parah, bangkrut, baru dia cari istri. Perlu dukungan istri. Kalau dia kuat, dia hebat, duitnya banyak, depositonya, dia nggak perlu istri dukung-dukung. Istri dukung nggak dukung juga nggak apa-apa, di luar banyak yang dukung. Kenapa proses selingkuh sangat lama? 10 tahun nggak beres-beres, 20 tahun nggak selesai-selesai. Tetap aja dia pelihara tuh ayam negeri. Kenapa? Saya kasih tahu Bapak dan Ibu. Karena yang selingkuh itu biasanya orang baik. Orang baik. Laki-laki yang selingkuh itu waktu dia lahir, dia nggak pernah punya pikiran nanti hobiku selingkuh. Nggak punya pikiran nanti kalau saya udah tua saya selingkuh. Nggak. Dia mau hidup benar, tapi karena waktu dia selingkuh, dia punya selingkuhannya ini. Kemudian, karena dia orang baik, sifat-sifat baik ini keluar. Sifat baik apa? Sifat baik dia kesian. Dia kesian sama selingkuhannya. Dia sayang sama selingkuhannya. Dia welas asih. Dia nggak tega untuk stop. Dia betul-betul cinta. Jadi dia serba bingung. Dia sayang sama istri tua. Tapi sama istri muda, dia nggak bisa lepas. Sudah sayang, apalagi kalau punya anak. Dan satu kasus, sungguh-sungguh terjadi. Satu pria, dia selingkuh. Dan ini sudah terjadi banyak tahun yang lalu. Sama selingkuhan ini, dia bilang, saya kasih kamu duit 1 M. Waktu itu 1 M besar sekali, 1 miliar. Dengan 1 M, kamu bisa beli rumah, dan kita putus hubungan. Kamu cukup depositoin, kamu bisa hidup. Ini banyak tahun yang lalu, jadi waktu itu 1 M besar sekali. Istri selingkuhannya bilang, saya nggak mau. Saya punya anak, dan anak saya ini mau punya nama kamu. Jadi dia urut tarik, istri tua nggak tahu. Nah, bapak ini sering pergi ke luar negeri. Satu waktu dia pergi ke Amerika, dan waktu dia pergi ke Amerika dia nggak bilang sama istri mudanya. Apa mau anaknya sakit, demam berdarah. Dan waktu anak ini sakit demam berdarah, si istri muda ini cari kan papanya, suaminya. Nggak ketemu-temu. Amerika waktu itu nggak bisa ditelepon dari Indonesia. Cari, nggak tahu kemana. Jadi dengan berat hati, istri muda ini datang kepada rumah dia. Ketok pintu. Yang buka pintu istri tua.
Waktu istri tua lihat ada perempuan berdiri di depan, nggak tahu bagaimana. Perempuan itu punya insting, saya bilang, punya sixth sense, indera keenam. Dia tahu ini selingkuhan daripada suaminya. Ini masalah jadi panjang, jadi rumit, jadi susah sampai hari ini nggak beres-beres. Kenapa? Karena laki-laki ini orang baik. Dia sayang sama istri tua, tapi dia juga kesian sama istri muda. Apalagi dia punya anak, udah terikat, udah nggak bisa bikin apa-apa lagi. Nggak tega, stopnya lama. Saya akan memberikan kepada Bapak dan Ibu tipe-tipe kandidat orang yang bakalan bisa selingkuh. Kalau rumah tanggamu punya masalah berlarut-larut, sering berantem, kedua-duanya kecewa, sering frustrasi, di dalam rumah tangga tidak ada kasih, selalu tegang, ini bisa selingkuh. Bisa. Kedua, kenapa? Di dalam rumah itu bawaannya istrinya bete. Tetapi di luar rumah seger. Di dalam rumah ketus, ngomongnya kasar. Di luar rumah ngomongnya manis bulik. Di dalam rumah kepala batu. Di luar rumah penuh pengertian. Di dalam rumah cerewet. Di luar rumah tutur sapanya manis. Kalau pernikahan dalam satu rumah tangga nggak beres, bisa sih. Kandidat nomor 2, orang tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab soal waktu. Pak mau kemana sih Pak? Bukan waktu gereja kok pergi melulu. Lama perginya. Nyautnya mau tanya melulu. Papa kan bisnis. Bisnis apa sih Pak? Ah, gak usah tahu. Pokoknya ada urusan. Rese amat sih. Gak bertanggung jawab soal waktu. Gak bertanggung jawab soal uang. Tanya sama si nyonya, gaji suami berapa? Nggak tahu. Deposito ada di mana? Nggak tahu. Duitnya disimpan di mana? Nggak tahu. Tiap bulan pemasukan berapa? Nggak tahu. Kayak begini, bahaya. Nggak punya tanggung jawab tentang keuangan. Bapak-bapak yang ada di sini, saya mau kasih tahu, Anda yang sudah menikah, jujurlah soal keuangan. Memang katanya perempuan kalau dititipin uangnya makin kurang, kalau dititipin kata-kata makin banyak. Tapi saya mau kasih tahu, kalau soal uang sama istri masih terus terang. Saya dan istri dua-dua bekerja. Kami punya pemasukan yang sendiri-sendiri. Tapi jauh sebelumnya kami mengatur. Salah satu prinsip yang saya pegang, saya pernah cerita di sini. Kalau misalnya ada bagian uang yang tidak boleh dipakai, kita nggak bakalan pakai. Kalau ada salah satu pihak kemudian keceplosan pakai, pihak yang satu nggak boleh ributin. Artinya kalau udah dipakai udah mau bilang apa lagi. Tapi ada beberapa prinsip-prinsip keuangan yang kami pegang. Pergi kemana? Tanya melulu. Pergi sama temannya siapa? Gak usah tahu. Nah, laki-laki yang seperti begini bisa semua. Kandidat nomor 3, orang yang waktu bujangan kelakuannya jelek. Waktu bujangan, waktu belum bertobat, ganti-ganti pasangan, hidup bebas, dikuasai oleh seks. Bapak Ibu, saya dapatkan dari pengalaman praktek. Ada 3 hal yang saya rasa ada kuasa iblis di dalamnya. Nomor 1, judi. Untuk melepasin orang dari judi, susahnya minta ampun. Nomor 2, narkoba. Susah. Nomor 3, keterikatan seksual. Kalau orang udah terikat sama seksual, lepasnya susah. Dan seringkali saya pikir, ini ada iblis di dalam ini. Ada kuasa setan.
orang yang sebelum menikah hidupnya nakal. Atau orang yang waktu masih kecil bermasalah. Waktu masih kecil punya kehidupan emosional yang tidak sehat. Bapaknya gebukin maknya, waktu kecil diperlakukan jelek dan sebagainya. Calon yang kelima, orang yang mengalami perubahan drastis. Dulu makannya tahu gemblong, sekarang makannya daging wagyu. Dulu gaji cuma nopiau, sekarang gaji nopekiau. Perubahan sikap hidup bisa bikin orang selingkuh. Dulu sederhana, kerja keras, sekarang tiba-tiba kaya raya. Saya sedang mempersiapkan satu khotbah tentang kalau orang gagal, nasihatnya banyak. Kalau ada orang gagal, kita bisa kasih nasihat, ini kan nasihat, itu nasihat, banyak pemberi nasihat waktu orang gagal. Tapi pada waktu orang sukses, gak banyak orang beri nasihat. Dan justru pada waktu orang sukses, pada waktu diberkati, waktu hidupnya senang, waktu semuanya berkelimpahan, seringkali jatuh dalam dosa. Biasanya kalau ada perselingkuhan, maka reaksi daripada si istri adalah minta cerai. Nah, saya ada dalam posisi susah. Sebab gereja saya, prinsip-prinsip yang ada adalah kita tidak boleh memberikan saran untuk cerai. Saya tidak akan memberikan saran untuk cerai. Sekarang saya mau tanya, kalau ini perempuan tiap hari digebukin, gigi udah rompal, uang nggak dikasih, mengalami penghinaan terus-menerus, tahun ketemu tahun. Kalau malam suka mimpi buruk, jam 2 pagi, jam 5 pagi, karena diperlakukan begitu jelek oleh suami. Suami selingkuh, datang sama kita sebagai hamba Tuhan, minta izin buat cerai. Sebagai hamba Tuhan, kita nggak boleh bilang tidak cerai, nggak boleh. Saya sebagai konselor akan ngomong gini. Kalau udah nggak tahan lagi, udah coba bermacam-macam cara, udah usaha sekuat tenaga, menunggu tanpa hasil, hidupmu hancur. Kalau itu merupakan keputusan sendiri, saya stop. Saya nggak berani ngomong apa lain. Tapi saya tidak memberi izin. Saya tidak dalam posisi bilang boleh cerai atau tidak boleh cerai. Sebab cerai itu sangat sering menimbulkan persoalan-persoalan baru. Tapi kalau perempuan tahu suaminya selingkuh, langsung bilang saya minta cerai. Problem baru, problem keuangan, problem sosial, problem keluarga. Anak perlu 2 orang tua. Nggak bisa cuma punya 1 mama, 1 papa. Nggak bisa single parent. Oleh sebab itu ada satu alternatif lain. Alternatif ini namanya stay. Tinggal tetap dalam pernikahan. Sekalipun suami muslim. Tetapi siap capek hati. Siap capek hati. Siap menderita. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ada ayat yang bilang begini. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epangkan rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Dengan perkataan lain, Rasul Petrus bilang sama wanita-wanita ini, mungkin wanita-wanita yang nanya mau selingkuh suaminya selingkuh, mungkin. Jangan ribut. Jangan ungkit-ungkit soal selingkuh pasanganmu.
Jangan ngecek-ngecek SMS-nya. Jangan ngecek-ngecek kantornya, handphonenya, jangan pasang alat perekam, jangan cari itu perempuan, jangan konfrontasi, jangan ungkit-ungkit. Dengan perkataan lain, menampilkan suasana lemah lembut dan ketentraman, ada roh tentram di sini. Kalau mau ribut marah, hujat, ungkit, ngecek, samperin, saingan, dan jambak, mungkin, bukan mungkin, pasti, rumah tanggamu tidak akan tenang. Tidak ada yang namanya lemah lembut dan ketentraman. Dan suami yang rumah tangganya berantakan seperti ini bisa bilang, tuh kan, kena betah, dia ribut melulu, dia kayak begitu. Udah, cari aja yang lain. Dengan perkataan lain, dia menyalahkan si istrinya dan membenarkan perselingkuhan ini. Waktu saya baca ayat-ayat daripada Rasul Petrus, saya pikir mungkin Rasul Petrus sedang berbicara kepada wanita-wanita yang mengalami problem rumah tangga. Suaminya tidak taat pada firman. Mungkinkah suami tidak taat pada firman? Suami-suami ini selingkuh. Sehingga Rasul Petrus bilang, udah, jangan perhiasanmu yang lahiriah, nyepang-nyepangin rambut. Jangan dandan jor-joran. Jangan facelift, jangan operasi mancungin hidung, bikin lipetan mata, kencengin badan, buang minyak. Dengan maksud apa? Dengan maksud mengalahkan kompetitor. Rasul Petrus bilang ada guna. Percantiklah manusia batin. Percantiklah manusia batin. Tapi saya kasih tahu, pilihan yang kedua ini sangat sulit. Tetapi menurut firman Tuhan, ini satu-satunya cara untuk memenangkan pasangan kita yang selingkuh. Roh lemah lembut, roh ketentraman. Saya pada satu pasangan yang selingkuh, saya nasihatin kepada si istri, suaminya masih ke gereja. Jangan bilang sama suaminya ke gereja gini, udah selingkuh masih ke gereja, munafik. Mereka punya altar keluarga. Waktu suami bilang sama anak-anak, yuk kita doa, diomelin. Doa berdosa nggak dijawab sama Tuhan, ada tuh ayatnya. Nyakitin hati istrinya dijawab sama Tuhan, dia kasih lihat ayatnya. Jangan ngomong begitu. Kalau dia doa sama-sama, dia doa begini, Tuhan, ini suaminya dengerin, ya khotbah loh, Tuhan, insyafkanlah suami saya, tolong atur supaya madunya saya itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Tersebut kesalahan suami. Jangan, doakan dia, berkati dia, berkati usahanya, minta Tuhan kasih kesuksesan, Tuhan kasih perlindungan, Tuhan kasih kesehatan. Waktu kamu setia, tunggu kasih setia Tuhan. Tapi jangan kapan, lama. Situ itu nasihat daripada hamba Tuhan kepada pasangan selingkuh. Tinggal di dalam kesakitan yang parah. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap hari ini kita sudah mendapatkan gambaran bahwa selingkuh itu adalah sesuatu yang ujung-ujungnya jelek. Laki-laki yang selingkuh, sekalipun mereka kelihatannya jahat, mereka hidup dengan beban berat. Mereka merasa tertuduh, mereka merasa berdosa, mereka merasa hancur di dalam. Tetapi untuk mereka kesian sama teman selingkuhannya, mereka lindungi. Dan saya mau tutup dengan nasihat kepada suami-suami yang biasa selingkuh. Enggak di sini, bukan di sini. Ini nasihat standar saya pada suami-suami yang selingkuh. Jangan langsung marah dong, bapak-bapak. Saya bilang begini, kalau baca buku tebel, baca belakangnya dulu. Baca belakang. Kalau kita baca Alkitab,
Baca belakangnya. Di belakang iblis dikalahkan. Tuhan berkemenangan. Bukan begitu ceritanya. Coba lihat akhirnya gimana. Saya jamin setiap selingkuh itu ujung-ujungnya jelek. Ujung-ujungnya gali kuburan sendiri. Ujung-ujungnya celaka. Banyak kasus berantakan, hidup kacau, ada akhirnya mengeluh, menyesal, hancur-hancuran. Sebab perselingkuhan pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Ya mungkin bisa umpetin. Kenapa nggak bisa umpetin? Di dalam Maliaki ada satu ayat yang bilang bahwa Tuhan membela istri masa muda. Kepada pria-pria yang selingkuh dan menganggap, Pak, istri saya nggak tahu. Tahu. Tapi dia nggak ngomong. Ya, dia nggak berani ngomong. Tunggu tangannya. Satu waktu dia ngomong. Perempuan itu punya satu kemampuan untuk tahu yang laki-laki nggak tahu. Kalau bapak pulang ke rumah, sampai di rumah, anak bapak di dalam kamar, bapak nggak tahu tuh anak lagi bikin apa. Ibu pulang dari pasar masuk ke rumah, si Joni ada di dalam kamar. Ibu nggak buka kamar, ibu bisa bilang begini, Joni ngapain lu di kamar? Si Joni kaget, dia lagi baca buku porno. Kita tanya, tahu dari mana? Nggak tahu. Tahu. Seorang wanita, Tuhan kasih satu indera yang namanya indera sensitif, tahu sesuatu. Itu sebabnya pada waktu anak datang muka susah, istri tahu. Waktu suami mukanya kayak begini, istri tahu. Pada pria-pria dari sini, tempat lain yang selingkuh, saya bilang, binikmu pasti tahu. Pasti tahu. Istri tahu, anak-anak tahu, dunia tahu, gereja tahu, teman-teman tahu, terbongkar semuanya. Kita pernah membuat sebuah teori, sebuah penelitian. Ada perempuan dikasih lihat video baby lagi nangis. Videonya dimatiin, nggak ada suara. Kemudian perempuan-perempuan ini, ibu-ibu ini disuruh bilang, nomor 1 babynya nangis kenapa? Dicatat. Nomor 1 nangis karena lapar. Baby nomor 2 nangis karena sakit perut. Baby nomor 3 nangis karena penetiknya copot busuk. Baby nomor 4 nangis karena ada nggak dibersihin. Waktu diperiksa, percis. Sekarang tanya bapak-bapak, lihat videonya sama. Baby nangis. Pak, kenapa nangis? Nangis. Iya, kenapa nangis? Cari mamanya. Jadi perempuan itu tahu. Saya akan tutup dengan sebuah kejadian sungguh-sungguh. Di kota Jakarta, di Jalan Jenderal Sudirman, ada sebuah kantor, direkturnya orang Kristen. Sekretaris kantor, bukan sekretaris dia, sekretaris di kantor itu senang sama dia. Dia juga senang, cocok, karena memang cocok, pekerjaannya cocok. Direktur ini sudah punya istri, kerja sangat keras, dan ini perempuan ngintil terus sama dia, ngikutin terus sama dia. Dia senang, dia nggak benci sama ini perempuan, dia hubungannya baik, suka makan sama-sama, kerja sama-sama, lembur sama-sama. Satu hari, direktur ini harus lembur untuk menyelesaikan satu proyek. Jadi udah ada daftar, direktur ini akan kerja itu malam, kalau perlu sampai jam 12, sampai jam 1 dia akan kerja. Ini perempuan atur sedemikian rupa, dia juga minta lembur. Jam 9 semua karyawan udah pulang, tinggal nih direktur sama nih perempuan kerja. Jam setengah 10 malam, perempuan ini masuk ke kamar kerja direktur. Dia tanya pertanyaan ini. Dia duduk di meja situ, ketawa-ketawa, terus dia tanya pertanyaan ini.
kamu pernah nggak sih mikirin perempuan lain selain daripada istrimu? Ini direktur bilang, pernah. Dia tanya lagi, kamu pernah nggak sih mimpiin perempuan lain bukan istrimu? Direktur ini bilang, pernah. Dia tanya lagi, kamu pernah nggak sih punya keinginan untuk berhubungan dengan perempuan lain, imajinasi perempuan lain bukan istrimu? Direktur ini bilang, pernah. Dia tanya lagi, pernah nggak sih kamu berimajinasi berhubungan sama saya? Jam 10 malam, berduaan aja. Direktur ini bilang, pernah. Dia turun dari meja, dia samperin itu direktur, dia tanya, kenapa tidak lakukan? Jam 10 malam, di Jalan Jenderal Sudirman, salah satu gedung kantor, sepi, nggak ada orang lain, udara dingin, ada musik. Berdua perempuan ini tanya, kenapa tidak lakukan? Direktur ini tutup bukunya, dia nengok sama perempuan itu, dan dia bilang, sebab Tuhan Yesus bilang itu tidak boleh dilakukan. Dan dia bebas. Dia lepas daripada hal itu. Bapak-bapak yang enggak di tempat ini, di tempat lain, saya selalu memberikan prinsip. Dan prinsip ini buat saya juga. Dan saya juga laki-laki. Namanya prinsip kabur. Waktu Yusuf didatengin sama Tante Girang. Tante Girang, Yusuf nggak bilang, apa Tante? Enggak. Waktu Tante Girang itu colek sama Yusuf, Alkitab bilang, Yusuf lari. Kata lari di dalam kitab Kejadian, kata aslinya heugo. Bapak-bapak ulang kata heugo. 1, 2, 3. Heugo. Heugo artinya kabur, ngacrik, kabur saat itu juga. Dan prinsip ini saya ajar kepada bapak-bapak. Saya juga ajar buat diri saya sendiri. Kalau ada gangguan, jangan kaburnya nanti. Hehehe, hihihi, hohoho. Nggak, kabur saat itu juga. Ayub bilang, aku sudah memasang syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah. Bapak-bapak nonton televisi, ada acara ser di situ yang kita kepengen mata nyot. Sebab semua laki begitu. Semua laki lihat rok pendek mata nyot. Pendeta juga begitu. Kecuali di sini. Saya mau kasih tahu pendeta juga begitu kan? Karena laki. Tetapi nyot, lama-lama itu sangat berbahaya. Oleh sebab itu prinsipnya harus adalah kabur, tapi kabur pada saat itu. Saya akan tutup pembicaraan pada hari ini karena nanti makin lama makin menggurui dan saya nggak bermaksud untuk menggurui. Tetapi saya ingin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk sharing, dalam bentuk cerita, dan saya akan berikan salah satu sharing saya dulu. Saya punya istri, saya menyesal hari ini nggak bisa ikut. Karena istri saya kemarin pagi mendarat di Jakarta, dia ambil flight paling pagi. Jadi dia jam 3 pagi waktu Jakarta, dia ke airport. Dan dia sampai di Jakarta jam 6.30 dan sepanjang hari kemarin dia kerja. Kemarin malam kami harus jamu orang makan sampai kira-kira pukul 10. Tadi pagi dia kerja lagi dan besok pagi dia akan pulang ke Singapura dengan pesawat paling pagi lagi. Jam 5.50 SQ paling pagi. Jadi waktu saya bilang, saya ajak kamu ya untuk lihat, untuk ikut tentang, untuk jadi kesaksian. Dia bilang, jangan deh. Dan saya tidak ajak dia karena saya minta maaf karena besok pagi dia harus berangkat, jadi malam ini dia mau tidur agak pagi. Tapi saya mau kasih tahu, kami ada kerjasama. Kerjasama kami begini. Saya counseling orang selalu ajak istri. Laki-laki itu biasanya takut dibilang takut bini, sama takut dibilang seperti bini.
banci yuk, kayak bibi yuk, kayak perempuan yuk. Laki-laki takut. Laki-laki juga takut dibilang takut mulu. Tapi saya meletakkan tanggung jawab saya di bawah istri saya. Saya bilang sama istri saya, kamu jadi naminator. Kalau saya salah, kamu kasih tahu. Saya menempatkan pertanggungan jawab saya di depan Tuhan, di depan istri, dan di depan teman. Saya punya teman yang saya bilang sama mereka, kalau gue salah, kasih tahu. Karena kadang-kadang saya manusia biasa, bisa salah. Belum lama ini istri saya pakai hak itu, saudara. Di gereja, saya ketemu seorang anak perempuan umur 27 tahun baru pulang dari luar negeri. Saya bilang sama dia, ini udah lama gak ketemu. Iya, dia karena saya kokoh. Iya, udah lama gak ketemu. Iya, gak ketemu, udah lama ya kokoh. Aduh, kamu kok awet muda ya, cantik sekali ya. Aduh, gak berubah ya, awet muda ya. Saya bilang, pulang istri saya marah. Saya bilang, kenapa marah? Dia bilang, iya. Tadi bilang apa? Bilang awet muda, awet muda. Emang dia masih muda? Umurnya 27 tahun masih muda katanya. Kalau mau bilang awet muda, kuncing-kuncing banyak di gereja. Oke. Saya menempatkan pertanggungan jawab saya di bawah Tuhan. Karena Tuhan tahu. Di bawah teman. Ada beberapa teman yang saya titip pesan. Kalau saya salah, kasih tahu. Dan saya menempatkan pertanggungan jawab saya di bawah istri. Itu sharing dari saya. Saya akan stop. Dan saya nggak tahu aturannya bagaimana Pak. Bapak mau jadi moderator. Tapi saya senang kalau pada malam hari ini akan ada orang-orang yang sharing. Sekali lagi kita sharing bukan atas dasar karena kita selingkuh, enggak. Tapi semua lelaki punya satu sinful nature. Tiap lelaki waktu lahir tidak ada tuh bibit mau bunuh orang, nggak ada. Nggak ada di dalam diri kita bibit mau bunuh orang, nggak ada. Kita bibit mau cekek orang, nggak ada. Tapi begitu kita lahir, di dalam diri kita ada bibit untuk berbuat dosa percabulan. Semua lelaki. Oleh sebab itu bapak-bapak, kita betul-betul harus jaga diri. Karena pada akhir zaman, iblis berjalan berkeliling seperti singa mencari mangsa yang bisa dia lahap. Dan singa kalau nyerang bagian lemah. Singa kalau nyerang kebo, nggak nyerang kebo punya punggung, nggak leher. Singa kalau nyerang bir menjangan leher, karena leher paling lemah. Dan bapak-bapak, bagian kita yang paling lemah adalah yang berurusan dengan hal-hal yang seksual. Silakan. Kita sudah banyak mendengar mengenai antibodi keluarga dalam tema perselingkuhan hari ini. Langsung aja, Bapak Ibu kita buka kesempatan pertanyaan, sharing. Mungkin kalau ada permasalahan bisa juga diungkapkan. Atau kalau takut bisa bilang ini contoh teman saya, Bang. Gak usah bilang diri saya sendiri. Ini contoh teman saya begini. Ya, walaupun itu dia sendiri bisa sampaikan. Ada yang berani, Pak. Ada 3 orang. Saya mau nanya Pak Oki, saya Pak Oki bilang suami dan istri harus jujur masalah keuangan. Saya sudah jujur dengan istri saya bahwa saya tuh banyak utang. Karena prinsip hidup saya, Pak, saya ibarat perang punya pelor 100, saya di belakang harus pinjam 1000, jadi saya nggak mati-mati, Pak. Saya dagang pun begitu, Pak. Jadi utang saya nggak kira leher. Tapi saya lapor ke istri saya, aku sih utang dulu, kartu kredit gesek terus, jadi pusing. Tapi saya bisa maju karena utang. Kalau nggak utang saya nggak bisa maju, karena anak saya kalau impor sekali 1 kontainer bisa 1 M. Uang dari mana? Ya kosong tidak, Kak. Ya pinjaman dari bank. Betul nggak saya, Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak.
saya kadang-kadang istri sama kita, kenapa bapak sama istri mengalami masalah? Karena kita laki-laki itu pakai otak. Kita analisa, logika. Istri banyak pakai perasaan. Laki-laki bilang, aku pikir. Istri bilang, aku rasa. Nah, rasa dengan pemikiran ini seringkali menimbulkan gesekan. Bapak berdasarkan pemikiran. Ibu-ibu berdasarkan perasaan. Dalam keadaan seperti ini, ada baiknya untuk duduk sama-sama, waktu lagi eng-eng, lagi senang-senang, duduk sama-sama, buka kartu sejelas-jelasnya. Ngomong alasan-alasannya, apa yang kita lakukan, pemikiran-pemikiran kita. Dan satu hal lagi Pak, di dalam keluarga, saya pikir laki-laki memang Tuhan kasih kesempatan untuk memimpin. Jadi hidup daripada kapal ini bapak yang kaptennya. Tapi seorang kapten yang bijaksana akan minta bantuan daripada asisten-asistennya, dan dalam hal ini istri, untuk buka kartu bersama-sama, duduk bersama-sama. Saya pikir itu yang dimaksudkan dengan keterus-terangan dalam bidang keuangan. Yang saya maksudkan di sini, jangan tidak terus terang tentang keuangan. Istri nggak tahu sama sekali duit ada di mana, urusan ada di mana. Saya tahu satu keluarga yang suaminya mengalami gangguan, tidak bisa ngomong, tidak bisa tanda tangan, lupa segala-galanya. Istrinya tahu duit suaminya banyak, tapi nggak tahu ada di mana. Dan ini jadi runyam. Jadi runyam. Anak-anak sekolah di luar negeri mesti dibayar. Istri tahu duitnya ada, tapi nggak tahu adanya di mana. PIN internet istrinya nggak tahu. Dan semua keuangan atas nama diri pribadi. Kawan-kawan saya banyak. Saya orang yang tidak punya banyak uang. Kawan-kawan saya yang punya banyak uang itu banyak pergi ke bank, bikin account atas nama N.O. Jadi dia sama istrinya bisa tanda tangan salah satu lain juga boleh tanda tangan. Itu yang saya maksudkan. Betul, serangan istri mesti tahu kondisi keuangan. Kalau kita utang, istri mesti tahu utangnya bagaimana dan sebagainya. Tapi you are the leader, bapak pemimpin. Jadi bapak yang sebetulnya mengatur. Tapi sangat baik apabila istri diberitahu. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya kan kurang lebih hampir, kalau dari sekarang tuh kurang lebih hampir 11 tahun saya mengerti. Jadi sebelum saya nikah sama istri saya pun juga saya mengerti, dan saya memang sering merokok Pak. Nah, saya mau tanyakan, saya tahu, jadi puji Tuhan sampai hari ini saya belum macam-macam, nggak pernah selingkuh. Karena ini, cuma saya mau tanya gini, cukupkah apa yang saya lakukan selama ini seperti ini? Saya kalau habis berangkat itu masuk hotel, udah kunci hotel selesai. Terus bahkan saya pun juga membatasi dari HP. HP saya pun juga nggak ada yang bisa di internet, nggak ada. Terkadang juga konsumen sampai ngomong, Pak kamu jadul banget Pak, hari gini nggak punya BB. Nah itu juga pernah. Dan terus saya sering hubungan sama istri saya. Ada kata ngelakuin apapun juga ya, misalnya kan mau dewasa ya, saya ngebeli istri saya mau ngapain gitu. Nah, cukup nggak? Kira-kira apakah sudah tahun yang saya lakukan itu memang nggak ada. Cuma yang tadi takutnya yang kayak emosional apa, mendadak itu. Nah, kurang lebih tolong kalian ini cukup, boleh dibantu lagi. Terima kasih. Pak, saya mau angkat 2 jempol. Nggak banyak pria yang jaga diri baik-baik seperti Bapak. Sebab kita sama-sama tahu, kalau kita ada di Jakarta, kita banyak kenalan, kita rada-rada takut berbuat dosa, takut ketemu kenalan.
Tapi kalau Bapak mendarat omong kosong di, saya nggak tahu, di Makassar atau di Palangkaraya, kan warnanya abu-abu. setiap kali saya mendarat di sebuah kota yang asing, ada satu perasaan bebas. Kalau di Jakarta bisa ketemu orang dulu lagi jalan-jalan, misalnya jalan-jalan lagi pakai celana pendek gitu lah, nanti bisa ketemu orang, Pak Ongki gitu ya. Atau misalnya di Singapura, karena ini rumah kedua saya, di Singapura ada satu daerah namanya Geylang. Nah, Geylang itu adalah daerah lampu merah. Tapi di Geylang ini jalanannya tuh jalan besar, yang ini ke kanan angka genap, yang ke kiri angka ganjil. Nah, angka ganjil itu restoran. Restoran-restoran enak ada di Geylang, tapi angka ganjil. Angka genap, daerah lampu merah. Nah, kalau Geylang ada di Jakarta, saya nggak berani pergi. Ketemu pemangku saya celaka besar. Ngapain kamu di Geylang? Ya? Tapi waktu saya ada di Singapura saya nggak banyak kenalan. Begitu mendarat di Singapura, bebas, merasa bebas. Itu yang kadang-kadang berbahaya. Apa yang Bapak lakukan sangat baik. Bapak jaga diri. Dan saya percaya kita doa banyak. Saya percaya Bapak lakukan itu. Minta pimpinan Tuhan di perjalanan. Dan saya percaya juga bahwa Ibu, waktu Bapak ada di luar, saya sangat yakin Ibu membuat sebuah coverage of prayer, sebuah doa perlindungan. Pasti ya. Puji Tuhan, Tuhan baik, semuanya berjalan dengan baik. Kalau saya keluar negeri atau keluar kota, saya punya rasa bebas. Di komputer saya ada sebuah puisi yang ditulis oleh seorang anak perempuan yang bilang, doa buat apa. Dan seringkali kalau saya gundah, kalau saya merasa sepi, saya buka komputer itu doa seorang anak perempuan minta pertolongan kepada Tuhan agar papanya dijaga. Dan sering meskipun doa itu saya sudah baca berkali-kali, sambil baca air mata mengalir dan kemudian ada hubungan yang manis dengan Tuhan. Saya punya satu contoh. Ada kawan saya, dia pergi ke Amerika naik satu pesawat yang harus mendarat di Taiwan sebelum ke Indonesia. Jadi pesawatnya mendarat di Taiwan, 24 jam dia dikasih kamar. Nah, dia sudah lama meninggalkan Indonesia. Waktu dia mendarat di Taiwan, dia dikasih kamar hotel. Dia nggak keluar, Pak. Dia diam di dalam kamar. Dia nyalain televisi. Waktu dia nyalain televisi, filmnya film cabul. Dia lihat sebentar, dia pakai remote, dia ganti. Cepet. Channel yang kedua, orang tidak tahu. Dia nggak ngerti. Dia tidak channel ini. Siaran berita juga dalam bahasa Mandarin. Cangcuci, wacicu, nggak ngerti. Dia tidak lagi. Semua orang ngomong. Pidato ngomonglah. Cetek balik tuh ke gambar yang tadi. Dan waktu balik gambar itu, otaknya bilang gini sama dia. Saya nggak bilang suara setan, ada otak bilang gini. Kayak gini nggak ada nih di Indonesia nih. Hongmoy oh, nona China oh, nggak ada di Indonesia. Jadi dia cerita, dia nonton 5 menit. Terus karena dia anak Tuhan, itu suara kecil, salah dia mati. Tapi dia nonton 5 menit. Sebelum tidur, dia biasa cari hadirat Tuhan. Dia duduk di tempat tidur, dia mulai nyanyi menyembah Tuhan. Tapi dia udah nonton 5 menit. Dan waktu dia nyanyi menyembah Tuhan, dia bilang, malam itu, ujian saya naik ke atas. Turun. Seperti ada satu atap yang kuat. Nggak naik. Ujiannya sama sekali nggak naik. Dan dia pakai kata ikabot. Kemuliaan Allah hilang. Hari itu kemuliaan Allah hilang. Dan saya suka pakai ceritanya teman saya yang cerita ini untuk menjelaskan apa yang tadi saya bilang. Prinsip Peugeot. Kalau kabur saat.
Nah Bapak, kembali lagi saya mau kasih tahu, what you do, apa yang Bapak lakukan adalah sesuatu yang sangat baik. Puji Tuhan, Ibu, Anda diberkati punya suami yang manis, dan saya yakin dari cara ngomongnya ini bukan basa-basi, bukan bohong, ini keluar dari hatinya. Ya. Tetaplah berada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Tetaplah pegang tangan Tuhan. Ibu tetap doakan Bapak. Orang-orang yang sering keluar kota memang godaannya sangat banyak. Ya. Kita mesti mengerti. Terima kasih banyak Pak. Boleh kita tepuk tangan untuk Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya belum nanya dulu. Mohon maaf pada Pak Ongki ya. Saya sedikit keberatan dari antibodi keluarga tema kita ya pada malam hari ini yang diangkat perselingkuhan. Salah satunya perselingkuhan. Cuman yang saya keberatan itu kok yang diberatkan kepada bapak-bapak, suami-suami yang selingkuh. Padahal nggak sedikit yang wanita atau istri yang selingkuh juga, Pak. Tapi kok nggak di itu mungkin para suami yang dukung saya juga ya. Betul Pak. Itu ya. Terus pertanyaan saya kalau di toko, saya buka toko beras. Saya orang itu kalau lagi sibuk, lagi banyak kerjaan, banyak pikiran tuh, saya nggak mau diganggu orangnya. Saya kalau udah ribet, kalau diganggu lagi saya kadang-kadang emosi gitu. Cuman kadang-kadang istri saya kalau lagi ke toko, saya mau ngirim barang dia ke toko, dia suka cerita gitu, suka ajak saya bicara gitu. Saya merasa tuh ya mengganggu gitu ya, mengganggu saya gitu. Kadang-kadang dari situ bisa timbul jadi perselisihan gitu ya, berantem gitu ini. Padahal dia juga tahu kalau saya tuh orangnya nggak mau diganggu kalau saya lagi sibuk. Gitu. Pertanyaan saya tuh gimana caranya untuk memberi istri saya pengertian gitu. Sayang juga istri saya pada malam hari ini nggak bisa datang gitu. Kalau saya sekalian bisa dengar. Dan pertanyaan kedua untuk istri juga ya. Istri saya ini kalau misalkan sibuk dengan urusan anak, kadang-kadang mungkin bukan istri saya aja, mungkin ibu-ibu di tempat ini, kalau masalah anak atau gimana, kadang di rumah udah bete ya, suka bete, suka perasaan mereka tuh mungkin nggak bad mood, lagi bad mood gitu. Itu mengganggu keharmonisan keluarga juga, Pak. Gimana caranya mungkin bisa menasihati ibu-ibu di sini? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Apa yang Bapak bicarakan sangat benar. Hari ini memang penekanannya perselingkuhan yang jadi terdakwa adalah laki-laki. Tapi memang seperti yang Bapak katakan, juga ada kasus-kasus di mana wanita melakukan perselingkuhan. Betul. Makin kemari jumlah wanita yang melakukan perselingkuhan makin banyak. Tapi perbandingan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal perselingkuhan, laki-laki masih medali emas. Jadi penekanannya memang ke arah sana. Mungkin kalau satu waktu kita bahas lebih mendalam, mungkin kita juga akan bicara tentang hal-hal yang menyinggung perselingkuhan yang dilakukan oleh wanita. Sekarang tentang Bapak kalau lagi banyak pikiran, gak mau banyak ngomong, gak mau diganggu. Ini adalah tipikal laki-laki. Seorang laki-laki kalau lagi banyak pikiran, dia gak mau diganggu. Coba lihat seorang bapak yang banyak pikiran di rumah, apa yang dia lakukan? Dia duduk di depan televisi, dia ambil remote, dia matanya lihat televisi, tangannya ceklak-ceklek, ceklak-ceklek, ceklak-ceklek. Itu tandanya dia lagi banyak pikiran. Dengan
Tadi saya katakan laki-laki memakai analisa logika, perempuan memakai perasaan. Laki-laki menyelesaikan masalah di dalam pemikiran, melakukan analisa, nggak ngomong. Tapi perempuan menyelesaikan masalah dengan ngomong. Dalam satu hari, seorang laki-laki bicara antara 2.300 sampai 4.600 kata-kata. Tapi perempuan berlipat-lipat kali banyaknya. Seorang perempuan akan meledakan stresnya dengan ngomong. Seorang laki-laki meredakan stresnya dengan pemikiran. Pada waktu Bapak di kantor, Bapak nggak suka istri ganggu, saya setuju. Ibu-ibu tolong dengar baik-baik. Sebab kadang-kadang suami baru pulang, dia cerita begini, tadi anak jatuh ke got, terus udah begitu supir hari ini nggak masuk, terus pembantu tadi kurang ajar, duit hilang 50.000, cerita macam-macam. Suami baru pulang dari kantor, dia bilang, dah, marah. Kenapa suami marah? Suami baru pulang dari kantor, istri datang dengan macam-macam masalah. Di dalam pemikiran suami pikir istri saya sedang membicarakan kegagalan kepemimpinan saya. Pada waktu si istri bilang ini gagal, ini salah, ini salah, ini salah, meskipun istri nggak salahin suami, enggak. Suami pikir istri sedang mempertanyakan saya kok gagal untuk mengurus keluarga. Jadi bapak-bapak yang ada di sini, kalau Anda pulang, ambil waktu untuk dengerin istri ngomong. Ambil waktu. Saya selalu bilang sama bapak-bapak, Bapak, kamu mesti ngomong sama istri, sebab istri sangat suka ngobrol sama suaminya. Bapaknya bilang begini, mau ngobrolin apa? Udah gak ada bahan obrolan lagi. Kalau udah gak ada bahan obrolan, dengerin aja dia punya omongan. Dan suami-suami bilang, ceritanya sama-sama melulu, bosan. Sekalipun bosan, tetap dengerin. Dan saya mau memberikan gambaran, di tempat praktek saya, sebagai psikolog, saya terima pasien, kalau perempuan datang, cerita tentang suaminya jahat, dia masuk, itu seperti rentetan mitralir. Suami suami saya. Saya begini. Oh ya. Saya nggak ngomong, tapi saya dengar. Dan ngomong, emosinya keluar, biasanya nangis. Kami para psikolog di kantor selalu punya isu. Kalau dia nangis, saya sodorin isu. Dia nangis begitu. Udah habis nangis, terus dia begini. Lega. Ini udah keluar, udah ngomong nih 3/4 jam. Terus udah, begitu dia lega, emosi yang ada di sini udah keluar semua, otak bisa jalan. Jadi ngomong sedikit sama dia. Oh iya betul baru tadi ngomong pikir kamsiah terima kasih komgi. Dia keluar sama bayar dulu. Nah prinsip ini saya mau kasih tahu sama bapak-bapak. Bapak-bapak harus ambil waktu untuk dengerin istri. Sekalipun bosan, mendingan bosan daripada berantem. Dan satu hal lagi, ini penting. Kalau bapak-bapak itu otaknya seperti kotak. Kalau istri seperti Bengawan Solo, nggak ada batasnya. Jadi kalau dia berantem sama tukang sayur pagi, berantem sama mertua siang-siang, sore-sore dia berantem sama pembantu, malam-malam bapak datang sama istri dan bilang, minjem sini dong. Dia bakalan kagak mau. Gak mau pak. Sebab apa? Sebab pikirannya dari pagi itu rumet, bete dan sebagainya. Jadi bapak-bapak sih enggak. Bapak-bapak rumet di kantor, bingung di kantor, sampai di rumah malam-malam kalau lagi duduk santai-santai kemudian istriku bisa. Tapi kalau perempuan nggak bisa. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu dia harus mengalami
ketenangan emosional dulu, baru dia bisa mengalami ketenangan seksual. Kalau laki-laki sih mau tenang kagak tenang, seksualnya jalan terus. Sampai umur 60-70 tahun tetap jos. Karena apa? Kita produksi testosteron jalan terus. Sedangkan perempuan progesteron pada waktu dia menopause habis. Makin lama makin mengalami frigiditas, makin nggak pengen lagi dan sebagainya. Tapi laki-laki terus sampai 90 tahun produksi testosteron masih tetap strong man. Jadi bapak-bapak, saya selalu bilang kalau pulang sekalipun istri bosan, duduk dengerin. Kemudian jangan ngomong tapi ya kita salah, kita pulang kita ambil koran. Istri ngomong kita, oh iya, dia kan benci sama begitu. Dia mau ada taruh koran, dengerin dia ngomong, oh iya. Kalau ininya udah keluar semuanya, ya lega. Nah, kalau kita baca koran, baru kita. Semua wanita kepengen didengerin. Nah, ada baiknya Bapak cerita sama Ibu tentang apa yang saya omong. Jadi pada waktu Bapak lagi stres, lagi tegang seperti gini, itu stereo dimatiin dulu. Ntar di rumah kita nyalain, baru kita boleh komunikasi. Udah Pak, dia udah tahu. Cuma masalahnya saya bingungnya tuh pas di toko dia baru mau ngomong, kalau di rumah dia nggak mau ngomong. Situasi toko kondusif kalau gitu Pak. Kadang-kadang Pak Ibu datang ke kantor memang selalu datang atau ada keperluan. Kalau saya mau ngirim barang dia baru datang. Oke, jadi ada waktu-waktu tertentu. Tapi saya masih ada kerjaan Pak. Ya. Gitu. Jadi Ibu datang ke kantor bukan sesuatu yang rutin ya Pak ya. Bukan. Jadi sesuatu yang istimewa. Iya. Pada waktu istimewa mungkin suasana istimewa itu yang membuat dia terpicu untuk bicara banyak. Mungkin Pak, mungkin. Saya nggak tahu, saya nggak bisa menganalisa sekarang. Tapi kadang-kadang begini, bapak-bapak yang ada di sini, waktu kita pacaran, kita suka ajak istri kita ke cenongan, ya, makan kerang. Terus ada orang nyanyi, kita pegang tangan istri kita lihat-lihatan, gitu kan? Sesudah kita kawin 10 tahun, 15 tahun, kita udah ngajak dia makan kecenongan lagi. Coba saya tanya, bapak-bapak udah kawin 10 tahun, 15 tahun masih makan pakai nyalain lilin nggak? Masih kalau mati lampu Pak, enggak. Ya. Di romantis gitu nyalain lilin. Udah Pak. Terus? Dari berapa juga? Tapi gini, seorang laki-laki itu dalam hidupnya dia mengejar goal. Goal. Kita kawin, goal cari duit, sekolahin anak, simpan duit buat masa tua. Itu goal. Perempuan nggak pentingin goal. Perempuan pentingin proses. Kalau wanita pergi ke mall, siapa bapak-bapaknya? Dia masuk mall, dia masuk toko, dia pegang barang, dia panggil pelayan, dia tanya sama pelayan, yang ada di belanja, dia keluar lagi sama pelayan, dia pegang barang. 5 jam dia di mall. Kita laki-laki ke mall, 5 menit selesai. Mau beli sepatu, udah tahu beli sepatu merek Clarks, di toko Clarks, warna coklat, nomor 43, harganya 300.000, datang, bayar 300.000, pulang, selesai. Tapi ibu dia kasih berapa proses? Nah, waktu dia kawin sudah 10 tahun, dia kepingin tuh proses duduk sama-sama di pecenongan, cacat cici, pegang tangan. Kita nggak perlu, kita gol. Tapi kalau kita mengerti itu, ya boyaukin lah sekali-sekali, ajak dia pergi duduk. Sekalipun buat kita kadang-kadang buang waktu. Duduk lihat laut, lihat di bandar Jakarta, lihat laut dari dulu sama aja kesekluk gitu ya. Dia menikmati prosesnya memang. Tapi ya kalau mau damai dalam rumah tangga ya sekali-sekali boyaukin lah kan mesti begitu. Memang dia begitu keadaannya. Kalau kita ada take and give, saya pikir kehidupan pernikahan kita akan lebih menyenangkan. Satu hal, kadang-kadang kita tidak menghargai istri sampai istri nggak ada. Sama seperti kita punya motor tua, kita nggak hargai itu motor, sampai itu motor dicopet orang. Berarti saya tuh motor, padahal motor tua.
Saya sering merasa bahwa seringkali kita tidak menghargai sesuatu sampai itu diambil dari kita. Apakah itu kesehatan, apakah itu keuangan, apa itu pertemanan, apakah itu istri atau suami. Pada saat kita masih bisa menikmati, istri bisa menikmati, suami menikmati. Saya baru pulang dari negeri Belanda. Saya mendarat di Jakarta hari Selasa. Salah satu alasan saya pergi ke negeri Belanda karena anak daripada kakak saya yang perempuan menikah, itu alasan. Tapi alasan lain adalah karena kakak ipar saya kena kanker. Dia saat ini sudah dinyatakan oleh dokter bersih, tapi kita tahu kanker itu anytime bisa balik. Jadi saya datang ke sana untuk lihat Ciku, ngobrol sama dia, dan saya dapatkan satu hal. Suami istri ini, cici saya sama Cikunya ini sekarang jadi sangat manis. Rumah mereka kecil, orang Belanda rumahnya kecil. Saya tinggal di lantai 3 dari apartemen mereka di lantai 2. Satu waktu pagi-pagi saya turun ke lantai 2. Pintu kamar setengah terbuka dan mereka sedang berlutut berdoa. Saya mau nangis. Dan mereka menikmati setiap hari. Kakak saya bilang begini, saya setiap hari belajar untuk menikmati, karena kita nggak tahu kapan waktunya selesai. Dan itu adalah pelajaran buat saya. Selama kita masih bisa menikmati istri, kita bisa menikmati suami, nikmati. Kita menghargai sesuatu, baru pada saat itu diambil. Begitu juga dengan kesehatan. Waktu kita sehat, kita jarang bilang sama Tuhan, Tuhan kamsia loh. Tapi pada waktu kita sakit, baru kita menyesal. Oke, ada pertanyaan lain? Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, untuk awal saya ingin seperti yang Pak Ong bilang tadi, Pak Ong berusaha untuk meletakkan di bawah Tuhan, istri dan teman. Satu yang menjadi persoalan saya, mungkin saya kepengen sekali seperti itu Pak. Cuma yang jadi masalah mungkin saya tipe yang agak susah untuk meletakkan seperti itu, kecuali untuk Tuhan ya. Saya pikir seperti itu, kecuali untuk Tuhan. Untuk orang yang lebih tua, saya belajar untuk tunduk. Tapi kadang-kadang untuk istri, kadang-kadang saya sayang sama istri saya. Tapi untuk meletakkan, maksudnya saya tunduk kepada istri, kadang-kadang ya seperti bisikan itu, no gitu Pak. Dan yang kedua, teman seperti apa yang bisa kita beri istilahnya seperti tanggung jawab ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya mau meluruskan sedikit. Pada waktu saya mengatakan saya menempatkan diri saya di bawah Tuhan, di bawah teman dan di bawah istri, saya sangat mengerti bahwa seorang suami adalah kepala, leader. Seorang istri harus ada di bawah suami. Itu sebabnya Alkitab mengatakan istri tunduk kepada suami. Itu firman Tuhan. Dengan mengatakan bahwa saya menempatkan diri saya di bawah istri, saya tidak membalikkan firman Tuhan. Tidak berarti bahwa saya kemudian menjadikan istri saya kepala dan kemudian saya tunduk kepada dia. Enggak. Tapi ada beberapa hal dalam hidup di mana saya akan ikut nasihat dia. Ada beberapa hal dalam hidup di mana saya dengar-dengaran kepada dia. Saya kasih Bapak Ibu satu contoh. Istri saya orang Singapura. Waktu kerusuhan tahun 98, itu buat orang Indonesia, kami tinggal di Kebayoran Baru, daerah yang tidak terlalu terganggu pada waktu itu. Tapi daerah teman-teman saya yang tinggal di Puri, yang tinggal di Jembatan 5, yang tinggal di Greenfield, kita tahu keadaannya kacau sekali. Nah, 6 bulan sebelum Mei 98, itu Natal, 6 bulan ya. Jadi sebelum Natal, kami biasanya setiap Natal itu bikin kartu Natal. Zaman dulu belum ada email ya. 98, jadi kita pakai kartu Natal. Salam hari Natal, Tuhan memberkati Ongki, Jenny, Kenneth, Stephanie. Kenneth nama anak laki saya punya anak perempuan. Kami berempat biasanya bikin kartu nama Eken.
Natal 97, yang taken cuma 3. Saya, anak 2. Istri saya berapa kerupuk. Saya bilang, Jen, Jen, tolong tekenin deh. Dia bilang, tekenan dia gampang, jadi saya tiruin. Jen. Itu Natal. Tahun 98, Mei, kerusuhan. Istri saya orang Singapura, nggak biasa kerusuhan seperti itu. Saya mah acu bebel aja, tutup pintu, diam di dalam rumah, dengerin radio sonora, udah. Tapi istri saya gelisah sekali. Tanggal 13 Mei, pukul 10 pagi, kami terima sebuah telepon dari SOS Internasional. SOS Internasional bilang sama saya gini, Pak Oki, kamu sebentar malam jam 12 harus ada di airport, sebab keluargamu didaftarkan oleh pemerintah Australia untuk dibawa keluar dari Indonesia. Saya kaget, ada urusan apa? Saya bilang sebenarnya nggak salah, enggak. Nama bapak Ongki, nama istri, Yoswili, anak, 4 orang dijemput jam 12 malam. Saya bilang sama istri saya nggak mau pergi. Istri saya bilang, pergi loh. Udah dijemput di mana pergi. Dia dijemput karena pada waktu itu istri saya kerja di bank BII Commonwealth. Dan dia mewakili pemerintah Australia lagi set up di Commonwealth Bank yang ada sekarang ini, dia yang dirikan yang dulu. Jadi alasan dia dibawa oleh pemerintah Australia keluar, bukan pemerintah Australia kesian sama saya, bukan. Sebab kalau misalnya sesuatu terjadi sama dia, banknya nggak jadi. Jadi pemerintah kirim sebuah kapal. Oke. Di saya bilang, saya nggak mau pergi. Saya bilang, saya nggak mau pergi. Saya bilang, kamu mesti pergi. Saya bilang, saya nggak mau pergi. Sebab kalau pergi kan kita mesti ada sertifikat, mesti simpan di bank, mesti ada uang kan, mesti ada cash, kemudian mesti ada surat-surat, semuanya mesti diatur. Obat lah, anak punya anak masih kecil, vitamin segala macam, kan mesti siap. Istri saya tarik saya ke kamar, dia buka lemari. Di dalam lemari ada 4 koper kecil, koper tadi. 1, 2, 3, 4, 1 koper kamu, 1 koper saya, 1 koper kanan, 1 koper kanan. Sebenarnya kapan bikinnya nih? Natal tahun 97. Kok tahu bulan Mei ada kerusuhan? Saya nggak tahu perasaan. Jadi dia sudah menyiapkan itu 5 bulan sebelum kerusuhan. Dan singkat cerita malam itu kami pergi, kami tidak ke Australia, kami ditaruh di Singapura selama 20 hari, dan dari Singapura istri saya mengatur bank ini berjalan, dan singkat cerita. Tapi jadi istri sekalipun dia posisinya di bawah kita, tapi semua istri punya kualitas-kualitas bagus. Punya. Saya juga seperti bapak. Pegang Alkitab. Alkitab bilang, istri tunduk sama suami. Kalau kata tunduk terlalu keras, khotbah-khotbah saya kepada istri-istri kalau tunduk terlalu keras, hormati suami. Sebab suami, kalau nggak ditunduki, kalau nggak dihormati, dia nanti jadi boten-boten. Dia punya kelemahan. Tuhan tahu, Rasul Paulus tahu, Petrus tahu, bahwa suami harus dihormati oleh istri. Kalau dia nggak dihormati, itu kelemahan, dia jadi ngaco. Dan suami nggak diajar oleh istri untuk tunduk kepada istri, tapi suami mengasihi istri. Karena istri hanya perlu untuk pasti yakin suami sayang sama saya. Kalau dia yakin suami sayang sama dia, aman. Itu sebabnya kita mesti ngomong sama dia, Pak. Kita mesti ngomong sama dia bahwa I love you. Mesti ngomong, udah kawin 10 tahun, 20 tahun, usah bilang, aku sayang sama Oe. Mesti bilang, dia perlu untuk dapat afirmasi, dia perlu untuk mendapatkan pengertian bahwa suami sayang sama dia. Selama pulang dari sini, bapak-bapak, colek tuh istri, bilang, I love you. Waktu pacaran sih, wah ini, udah kawin 10 tahun, 20 tahun, biarpun nggak pakai lilin, Pak, mesti bilang sama ibu. Nihen piao lihat, cantik itu saya bisa sih, kayak begitu sih. Nihen Mei, Nihen piao yang bisa. Jadi Pak, pertanyaan Bapak yang pertama, tunduk tidak berat. Saya setuju, kita tidak tunduk kepada dia, tetapi ada beberapa hal dari hidup dia di mana kita dengar-dengaranlah. Sebab Tuhan menempatkan istri buat Bapak itu jodoh yang memang Tuhan tempatkan sebagai pasanganmu, sebagai penolongmu yang sepadan, dan memang itu yang udah klop lah, jadi satu. Jadi kadang-kadang sekalipun nggak bisa, jadi bisa-bisa belajar lah. Nasihat-nasihatnya, saya lihat beberapa suami yang pintar, istrinya nggak pintar, tapi ada aja kebijaksanaan
yang seorang pria kadang-kadang nggak nyampe. Bapak saya dagang kembang bertahun-tahun, satu waktu mau dagang kulit ular. Pergi ke daerah-daerah bikin penelitian, keluarkan duit banyak untuk ekspor kulit ular ke Singapura. Mama saya cuma bilang sama papa, jangan Pi. Suami saya bilang, kenapa jangan? Eka sudah bikin macam-macam analisis, sudah bikin penelitian, sudah panggil ahli-ahli, untung besar. Mama bilang jangan Pi. Kenapa jangan? Perasaannya jangan. Ah, gimana perasaan? Rugi besar, rugi besar. Bapak saya habis duitnya. Istrinya bukan orang yang pintar, tapi ada kualitas-kualitas tertentu. Dan itu yang membuat saya bilang, saya menempatkan diri saya di bawah istri saya untuk beberapa hal. Ya. Buat pertanyaan kedua, Bapak. Kenapa? Oh, teman seperti apa? Oke. Tentu teman-teman yang rohani, Pak. Teman-teman yang kita tahu punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Ya. Jangan cari teman-teman yang begajulan, yang kerjaannya suka sino tentu. Tapi teman-teman yang punya hubungan manis dengan Tuhan, yang punya relasi sama Tuhan. Itu yang saya punya satu teman senior yang saya sangat hormati, yang saya selalu minta nasihatnya, dan kadang-kadang omongannya dia pedas sama saya terima, saya jalan. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kalau tidak ada pertanyaan, saya mau tutup dengan sebuah cerita lagi. Sepasang suami istri sudah kawin 10 tahun, tidak punya anak, mau cerai. Istri dan suami datang untuk tanya sama konselor, kami mau cerai. Suami konselor bilang, saya nggak boleh izinkan cerai. Tapi mereka mau cerai. Akhirnya konselor itu bilang, oke, kamu duduk di sini, nyonya, si pria duduk di sini, ya. Kenapa mau cerai? Istri bilang, iya tuh, nggak pernah ngomong, diam aja. Kalau ngomong kayak ngomong patung. Nanti kalau malam pulang, saya nggak masak, dia marah. Saya mana tahu dia pulang mau makan. Kemarin pulang saya siapin makanan, dia nggak makan. Dia orangnya. Terus kalau suami bilang macam-macam tentang istrinya. Nggak tahan mas saya. Kalau suruh bilang duduk ya, nyonya di sini, Tuan duduk sini. Ini kertas 1 lembar. Tuan dapat kertas 1 lembar, nyonya dapat kertas 1 lembar. Tulis 5 hal yang membuat engkau jatuh cinta pada pasangan. Istri dia tuh kertas bilang 5 yang bikin dulu aku jatuh cinta sama dia. 5, 1 juga nggak ada katanya. Konselornya bilang tulis 5. Suami marah mau pulang. Saya orang pintar loh Pak. Saya yang diperlakukan seperti siswa TK ya. Ini bukan permainan TK ya. Suruh lakukan. Suami duduk di sana gini. Istri duduk di sana gini. Lihat sama suami pegang pensil. 5. Apa ya? Tangan suaminya yang gini. Terus dia bilang, saya tahu. Saya kenapa dulu suka sama suami. Nomor 1, tangannya berbulu. Suaminya tangannya berbulu. Dia dulu demen. Nomor 2, karena laki kalau tangannya begini kan biasanya gede tangannya kan. Tangannya kuat. Nomor 3, orangnya kuat. Saya tinggal di Taman Sari, belakangan dia cerita. Di Taman Sari dulu banyak tukang beca. Kalau saya keluar dari gang, tukang beca tuh suka ledekin saya. Amoy, naik sini naik beca. Tapi kalau saya jalan sama pacar saya yang kuat dan badannya gede gitu, tukang beca semua diem, berwibawa. Dan calon suami saya itu orangnya gentleman. Kalau kami naik beca, dia suruh saya duduk dulu. Dia duduk, baru dia duduk. Terus kalau di jalan itu tangannya begini untuk saya. Aduh, saya merasa terlindungi, orangnya aman. Orangnya nggak banyak bicara, tapi bekerjanya banyak. Orangnya memang tanggung jawab. 17 biji dia tulis. 17. Tadi dia bilang 1 juga nggak punya. Suami itu juga menulis hal-hal yang bagus dengan istrinya. Konselor itu kemudian mengkonsel mereka dan bilang, lihat, seringkali kita tidak melihat apa yang baik yang ada di pasangan kita. Tapi kalau kita sedikit lebih berusaha, maka yang baik yang ada di istri kita banyak. Yang baik yang ada di suami kita banyak. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk hal seperti itu. Pasangan itu meneruskan kehidupan pernikahan mereka. Mereka adopsi anak. Dan sampai hari ini mereka masih jadi suami istri yang masih. Bapak dan Ibu, saya selesai berbicara. Saya berharap bahwa pembicaraan hari ini
bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa istri adalah yang Tuhan kasih buat kita, paling cocok. Nggak ada mincel, nggak ada lanyo, nggak ada sisi rupa yang lain. Istri kita adalah yang paling cocok. Demikian juga ibu-ibu, suami yang Anda miliki, ya tombol-tombol sedikit itu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk Anda. Saya berharap Anda saling mendoakan dan keluarga Mahanai menjadi keluarga yang kuat dan menjadi berkat untuk yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Surgawi, hamba selesai berbicara Tuhan, dan pembicaraan hari ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada pengurapan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, sebagaimana dari awal daripada kebaktian ini, kami sudah minta Roh Kudus bekerja. Pada saat hamba selesai berbicara, biar Roh Kudus yang berbicara dan ambil alih kehidupan pernikahan daripada Bapak dan Ibu di tempat ini. Tuhan, sekali lagi kami mau bilang, kami nggak kuat Tuhan, kami nggak akan sanggup untuk berdiri sendiri. Dan untuk jalani kehidupan, besarkan anak-anak, untuk keuangan, untuk segala macam permasalahan, kami nggak kuat. Sebab itu Tuhan Yesus, pegang tangan kami, jalan bersama-sama dengan kami, dan ajar kami untuk punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Berkat Tuhan turun di antara Bapak dan Ibu sekalian. Perlindungan daripada Allah Bapa, pertolongan daripada Tuhan Yesus, persahabatan daripada Roh Kudus, penyertaan menyertai senantiasa. Pada saat Anda naik atas gunung yang tinggi, pada saat Anda berjalan di lembah yang kelam, Tuhan Yesus beserta, menyertai, menolong, melindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya